Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai laju reaksi. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Nah, ada lagi silakan berdoa. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin menggunakan sebuah lagu nasionalisme untuk menemukan rasa nasionalisme dari anak-anak semua. Ibu harap semua ikut bernyanyi ya. Silakan berdiri. Mendengarkan yel-yel dari sekolah kita SMA Negeri 28 Menit. Semangat semua. Semangat. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di atas. Di atas ini ada dua buah gambar, di mana ada gambar sayuran layu dan sayuran segar. Nah, itu ditanya adalah sayuran kan kita sering menjumpai yang namanya sayuran hijau. Biasanya ibu kita untuk mencegah sayurannya layu itu dimasukkan ke dalam kulkas. Kira-kira ada yang tahu tidak kenapa sayuran yang dalam kulkas itu lebih lama bertahannya daripada saat berada di udara terbuka? Ada yang tahu? Ya, silakan. Sayuran cepat layu di udara terbuka karena reaksi dengan udara sehingga sayuran lebih cepat layu. Suhu pada ruang terbuka lebih tinggi daripada dimasukkan ke kulasan. Masuk pada dalam kulkas, suhu menjadi tinggi sehingga pada lainnya tetap terjaga. Apa kaitan materi kita sama gambar yang ibu sediakan tadi? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Kemarin kan kita sudah mempelajari ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Salah satunya adalah suhu. Dan inilah salah satu contoh laju reaksi faktor dari suhu. Teman-teman itu semua dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering menjumpai yang namanya reaksi kimia. Tapi mungkin kita tidak tahu reaksi kimia apa sih yang terjadi. Nah, dalam reaksi kimia itu ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti yang tadi ya, yang saya tadi dipengaruhi oleh suhu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi agar kita bisa memprediksi dampak dan cara menanggulanginya. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori terbuka. Yang kedua, keterampilannya itu merancang, melakukan dan menunjukkan serta menjadikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan reaksi. Contohnya untuk pengetahuan menghubungkan beberapa reaksi yang terjadi di sekitar kita dengan materi laju reaksi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi setelah melakukan percobaan. Adapun untuk keterampilannya merancang model percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, melaksanakan percobaan dan menjadikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini peserta didik secara mandiri dan berkelompok mampu menunjukkan beberapa reaksi yang terjadi di sekitar kita dengan materi laju reaksi dengan benar setelah melakukan diskusi dan tanya jawab. Yang tiga, peserta didik secara kritis mampu menganalisis faktor-faktor pengaruh konsentrasi, luas permukaan suhu dan katalis yang mempengaruhi laju reaksi dengan benar setelah melakukan percobaan sederhana. Dan peserta didik secara kritis dan kreatif mampu mendesain percobaan faktor pengaruh laju reaksi dengan benar setelah melakukan diskusi dan tanya jawab. Nah, karena kemarin itu kita sudah sampai pada tahap monitoring. Nah, hari ini kita akan masuk ke fase kelima, yaitu menguji hasil. Nah, anak-anak semua silakan persiapkan rancangan proyek yang Anda lakukan sebelumnya, sebelum kita presentasikan. Nah, sambil menunggu anak-anak mempersiapkan hasil proyeknya, Ibu ingin tanya pada teman-teman sebelumnya kita telah mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada yang bisa disebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi?
Ada berapa faktor? 4. Apa saja? Gas permukaan, suhu, konsentrasi, sama alkali. Nah, itu semua yang akan kita buktikan berdasarkan hasil percobaan dari anak-anak semua. Nah, sekarang waktunya untuk presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1. Untuk percobaan mengetahui konsentrasi terhadap nilai sekarang beberapa paket. Pada satu lagi memiliki tekstur lembut dan lembek, dan rasa kurang manis, dan aroma asam. Untuk yang memiliki warnanya tekstur lembut dan lembek, rasa yang manis dan aroma asam. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi semakin cepat terlihat dari tekstur dan rasa yang dihasilkan. Penggunaan ragi yang lebih banyak, teksturnya lebih cepat empuk dan lembut, dan rasanya pun lebih cepat manis dibanding yang raginya sedikit. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi pada pembuatan kafe? Semakin besar konsentrasi, semakin cepat terjadinya laju reaksi, dibuktikan dengan pengamatan dan terlihat dari tekstur dan rasanya. Saya ini satu perwakilan kelompok dari yang bertanya tadi, silakan menjelaskan. Kalau begitu, Ibu lanjut di kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek dari kelompok kami. Hasil pengamatan, hari ketiga teksturnya sedang lembek, rasanya manis, dan aromanya asam. Pada ragi agak kasar, pada hari ketiga teksturnya ada bagian yang keras dan ada bagian yang lembek, rasanya manis dan aromanya asam. Kesimpulannya, semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi semakin cepat terlihat dari tekstur dan rasa yang dihasilkan, di mana untuk ragi yang dihaluskan memiliki tekstur yang lebih merata dan rasa manis dibandingkan yang kasar. Teksturnya masih kurang lembut dan tidak merata, serta rasa yang kurang manis dan ada sedikit hangat. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Mengapa ragi yang dihaluskan hasilnya teksturnya empuk dan lembek serta manis yang dibanding dengan ragi yang masih kasar? Silakan. Karena ragi yang dihaluskan tercampur merata dengan beras ketan dan luas permukaannya lebih besar pada yang masih kasar. Bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, kemudian siapa lagi yang menanggapi kelompok ini? Silakan coba tape dari teman kita ini. Nah, sekarang untuk kita kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3 membahas mengenai pengaruh suhu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Hasil pengamatan yang dalam pengaruhan karena yang disimpan di bawah sinar matahari, teksturnya lembut dan lembek, rasanya manis, baunya bau kafe pada umumnya. Sedangkan kafe yang disimpan di dalam ruangan memiliki tekstur lembut dan lembek, rasa manis, dan baunya seperti kafe pada umumnya. Kesimpulannya yaitu semakin tinggi suhu maka laju reaksi semakin cepat. Terlihat dari tekstur dan rasa yang dihasilkan dari kafe yang direbus di bawah sinar matahari lebih cepat lembek dan serta manis dibanding kafe yang disimpan di dalam rumah. Jadi tape yang jemur lebih cepat matang ya. Nah, ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya, silakan. Kenapa pada seperti ini laju reaksi berlangsung cepat? Karena gerakan suhu menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel akan bergerak lebih cepat sehingga laju reaksi juga berlangsung lebih cepat. Kelompok sekarang silakan
bertanya dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kelompok ya, silakan kelompok 1. Dimaksud katalis. Katalis adalah zat yang mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Kelompok yang bertanya tadi saya ingin mencoba. Silakan. Kelompok terakhir sekarang silakan duduk. Silakan kelompoknya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil percobaan kami mengenai pengaruh konsentrasi. Tentu saja pada hasil pengamatan kami, yang langsung akan lembek, rasanya agak manis, aromanya besar. Pada pengamatan yang pada satu yang bisa dijual lagi, teksturnya langsung dan lembek, rasanya manis dan aromanya asam. Kesimpulannya, semakin besar konsentrasi maka lagi reaksi semakin cepat. Terlihat dari tekstur kata rasa yang diinginkan, penggunaan lagi yang lebih banyak, teksturnya lebih cepat kami dukung, dan rasanya pun lebih cepat manis dibanding yang lebih sedikit. Ada tanggapan dari kelompok lain mungkin? Ya silakan kelompok gue ya. Kenapa tadi yang diberi tadi lebih cepat dan manis daripada yang diberi tadi? Karena konsentrasi itu lebih besar sehingga lebih direaksikan langsung lebih cepat dibanding yang sembaran. Yang kelompok 2 silakan kelompok tadi untuk mencoba. Nah, silakan duduk. Nah, sekarang ibu ini masing-masing kelompok silakan catat apa kelebihan dan kekurangan yang sudah tape proyek yang sudah pernah kita laksanakan. Kemudian ibu juga ingin masing-masing kelompok silakan tuliskan kendala-kendala apa saja sih yang dialami selama pembuatan tape ini. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui pemahaman dari anak-anakku semua seberapa besar sih pengetahuan kalian? Apakah ada benar kalian terhadap apa yang ibu sampaikan, apa yang kita pelajari selama beberapa pertemuan dengan membuat sebuah evaluasi? Sekarang silakan siapkan kertas lembar. Linknya, link soalnya sudah diberikan ya pada grup WA. Silakan dibuka. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nah, sekarang setelah mengerjakan evaluasi, ibu ini tanya bagaimana perbedaannya menyiapkan kan? Ternyata kita bisa membuktikan semua konsep itu melalui praktikum dan praktikumnya lumayan seru ya, karena kita bisa menemukan sendiri jawaban dari apa yang kita kerjakan. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai yaitu model reaksi. Jadi berharap nanti anak-anak semua belajar di rumah ya, biar pada pertemuan selanjutnya itu tidak kebingungan lagi pada saat masuk. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, saya ingin membuka arah baiknya kita doa dulu. Silakan ada doa. Pelajaran agar kita berdoa dimulai. Gue ini pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.